saudara, saya tahu kita semua sudah rindu untuk beribadah bersama-sama, tapi mari kita bersabar sejenak lagi supaya tanggal 22 Agustus kita akan memulai ibadah onsite kita IGB Tapga Cabang Tanjung Pinang. Karena itu, hari Minggu ini kita masih akan beribadah online ya, di rumah masing-masing. Saya harap mari semua kita berjemaat untuk bersama-sama mencari Tuhan dengan tekun. Kita makin sungguh-sungguh kita mengasihi Dia. Amin. Saudara, pada hari Rabu kita juga akan kembali mengadakan family worship. Kami mengajak seluruh jemaat GB Tapga Tanjung Pinang, ayo kita ikut sama-sama, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kita hadirkan mesbah bagi Tuhan di setiap rumah kita. Kita menaikkan doa kita dan kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan khusus buat setiap kita, jemaat GB Tapga Tanjung Pinang. Saudara, kami mengajak kita semua untuk mengikuti acara KKR Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita akan adakan secara virtual pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Ayo kita sama-sama stay tune, kita sama-sama berdoa buat negeri ini. Saya percaya acara ini pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Stay tune. God bless you. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
hadirat-Mu kesembuhan terjadi. Buka hati, ku buka hati untuk jamaah Roh Kudus. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Dan
Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menyediakan kesembuhan Tuhan. Engkau sanggup menyediakan pemulihan Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Kiara mata karabaya syakara labaya labara 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 labara. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk Indonesia. Terima kasih untuk kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar, kami melihat Tuhan bahwa kesembuhan semakin menaik Tuhan, semakin meningkat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hati kami bergembira, kami bersorak-sorai Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Ya Aba ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami Bapa. Ya Allah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan Yesus. Kami minta pemulihan Tuhan Yesus atas bangsa kami Bapa. Dimuliakanlah Tuhan atas negeri kami ya Tuhan Yesus. Dalam era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, biarlah kuasa Allah semakin menjadi nyata atas Indonesia. Ya Tuhan, menggerakkan hati anak-anak muda Tuhan Yesus, hati yang berkobar-kobar dengan cinta mati-matian akan kasih Tuhan. Demikian Tuhan, kami Indonesia bergerak Tuhan, memberitakan kebenaran itu Tuhan, memberitakan kebenaran sukacita sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, Engkau melawat Indonesia ya Aba. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kegentaran Tuhan, di tengah-tengah Tuhan masa-masa yang sukar ini Tuhan, kuasa Allah menjadi nyata. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia ya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, ya Tuhan, bangsa ini Tuhan, jalannya akan terus naik dan tidak akan turun ya Bapa. Sebab Indonesia mendengarkan suara Tuhan, sebab Indonesia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu berbalik kepada Engkau Tuhan, mencari kehendak-Mu Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Engkau menyingkapkan Tuhan nubuatan-nubuatan-Mu Tuhan. Engkau menyingkapkan mujizat-mujizat-Mu Tuhan atas Indonesia ya Bapa, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkemenangan, bangsa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden ya Bapak, bahkan setiap para menteri Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga yang bekerja atas setiap mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan pengetahuan dari tempat yang maha tinggi ya Bapak, sehingga apa yang mereka putuskan Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka terbitkan Tuhan, keputusan apapun yang mereka umumkan Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya berasal yang daripada Engkau Tuhan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kedamaian bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menerima Tuhan Yesus berkat dari-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, Kau memberkati pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Ya Tuhan, setiap visi misi-Mu Tuhan, terus Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan untuk Bapak Hani Andres Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Gembala Rayon kami Engkau berkati Tuhan. Setiap pagi Tuhan Yesus, Dia membimbing kami Tuhan untuk masuk ke dalam morning blessing, masuk ke dalam altar-Mu Tuhan. Kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan, Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan mana-mana yang baru Tuhan Yesus, Tuhan juga singkapkan untuk hamba-Mu Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan oleh kesaksian hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala-gembala Serayon 10 Tuhan, bahkan untuk juga Tuhan Yesus gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa, kiana mata karabaya syakara lamaya rala barala 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 barala. Kekuatan yang baru Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatinya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, biarlah dia terus bergerak beriringan selaras dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, dia melakukan kehendak-Mu di kota Tanjung Pinang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semakin Tuhan Yesus Kau pakai Tuhan dalam penuaian jiwa di saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, singkapkan Tuhan pengertian-pengertian, bahkan hikmat-hikmat-Mu tercurah bagi Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak. Sehingga Tuhan Yesus, gereja ini Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus di kota Tanjung Pinang Tuhan. Bahkan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk pembangunan yayasan YKKB ya Bapak. Ya Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami meminta Tuhan Yesus untuk pengurusannya Bapak, pengurusan final Tuhan. Kami meminta Tuhan Yesus, hati-Mu Tuhan,
ditaruhkan kepada setiap pemerintahan yang sedang mengurus saat ini ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, jangan ada yang diperlambat Tuhan Yesus, jangan ada yang dibelok-belokkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menilik hati mereka Tuhan, sehingga kami menerima mujizat-Mu ya Bapa. Kami menerima Tuhan kebaikan, kemurahan hati-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan di tahun ini kami menerima ya Bapa, bahwa kami akan melihat Tuhan Yesus, kami akan meletakkan batu pertama dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang akan menyediakan dana-dana yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Engkau mendatangkan berkat-berkat-Mu ya Bapa bagi gereja ini sampai berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan memuji Tuhan. Sebab kita mau jadi kuat karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau mendengar panggilan Tuhan Yesus. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah akan datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Kita bertepuk tangan, memuji Tuhan. Katakan, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman Tuhan. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah akan datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Amin. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, katakan, kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Mari kita sama-sama perkatakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menabur, kita membawa persembahan dengan hati yang bersuka cita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami datang ke bait-Mu, kami datang menyembah Engkau. Tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan. Kami datang Tuhan, membawa setiap berkat yang telah Engkau titipkan dalam hidup kami. Biar itu boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami dengan hati yang bersyukur. Dan kami percaya Tuhanlah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersama katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa, ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta
Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mau cinta, Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21-23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau
hatimu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi, salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus,
tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan.
sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana matakara bayana. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Oh, ra 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 ra. Oh, ra 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 ra. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kurang lama-lama, terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara,
Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini saudara belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saudara berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ya la 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 la. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, la la la. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Hidupku